Kota Tangerang, kota dengan berbagai macam keanekaragaman budaya dan etnik, tempat ibadah bagi semua agama, kota dengan 1000 taman hingga wisata kuliner malam yang menggoda untuk dijelajahi, serta prasarana yang sangat memadai untuk masyarakatnya. Tetapi hal ini tak sebanding dengan permasalahan lingkungan yang ada di kota Tangerang. Setiap harinya, aktivitas yang kita lakukan selalu berhubungan dengan menghasilkan sampah. Padahal, sampah yang dihasilkan setiap harinya belum tentu bisa terurai dengan baik. Dari mulai makan, minum, hingga kebutuhan lain, seperti berbelanja via online, yang pada akhirnya produksi sampah semakin besar dan menumpuk di tempat pembuangan akhir. TPA Sampah Rawakucing, Kota Tangerang. TPA ini berada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Jumlah sampah yang dapat ditampung sekitar 1.800 ton per hari. Namun, diperkirakan beberapa tahun ke depan, TPA ini sudah tidak akan bisa menampung sampah yang dihasilkan di Kota Tangerang. Tanpa kita sadari, kita tidak bisa menghentikan produksi sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dari sumber sangatlah penting. Hal inilah yang dilakukan oleh TPS 3R Benua Lestari Indonesia. TPS 3R ini berada di Perumahan Benua, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dan telah memperoleh penghargaan Proklim berbasis masyarakat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018. Meskipun di Kota Tangerang terdapat 11 TPS yang juga melakukan pengelolaan sampah dari sumber, Benua Lestari Indonesia tidak hanya menggunakan metode pemilihan sampah sesuai jenisnya, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan TPS di Kota Tangerang. Maggot sebagai alternatif lain dalam pengelolaan sampah organik juga dikembangkan di TPS 3R Benua Lestari Indonesia. Maggot berasal dari lalat black soldier fly. Saat ini pembudidayaan maggot masih terbilang sedikit di Indonesia. Lalat BSF ini hidup selama 7 hingga 14 hari dan tidak makan selama fase tersebut. Lalat BSF jantan dan betina akan kawin dan 2 hingga 3 hari setelahnya, lalat BSF betina akan bertelur dan kemudian mati. Sementara itu, lalat BSF jantan akan mati setelah proses kawin. Telur yang dihasilkan lalat BSF betina sekitar 500 hingga 900 telur dan menetas setelah 3 hingga 4 hari menjadi bayi larva dengan ukuran kurang dari 1 mm. Bayi larva akan diberi makan sampah organik yang sudah melalui proses fermentasi hingga menjadi maggot dewasa. Maggot dewasa ditandai dengan warna putih kecoklatan dengan kurun waktu sekitar 18 hingga 21 hari dan siap dipanen menjadi produk jual. Sedangkan maggot yang sudah berwarna kehitaman atau biasa disebut prepupa akan mulai mencari tempat yang kering dan dalam fase ini maggot sudah tidak makan hingga menjadi pupa. Pupa merupakan prepupa yang sudah tidak bergerak dari usia 7 hari hingga 1 bulan dan akan menetas menjadi lalat BSF. Maggot yang dihasilkan di Benua Lestari Indonesia dapat diolah menjadi 3 produk jual, yaitu fresh maggot, frozen maggot, dan dry maggot. Fresh maggot biasa dijual dengan kisaran harga Rp7.000 per kilogram, dan frozen maggot dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram. Sedangkan untuk dry maggot dijual dengan harga sekitar Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Selain dijual dalam bentuk maggot,
Sisa makanan maggot juga bisa dijadikan pupuk tanaman yang biasa disebut dengan kasgot. Hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan di TPS 3R Benua Lestari Indonesia. Alasan pertama adalah permasalahan sampah, karena memang dulu banyak sekali buangan sampah di pinggir perumahan dari warga sekitar, dan itu sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Itu sebenarnya menjadi masalah buat warga masyarakat sekitar. Jadi itu sebenarnya alasannya kenapa kita mendirikan BLI, terutama TPS 3R ini ya. Terus motivasinya adalah BLI kedepannya ini mungkin menjadi satu tempat pembelajaran atau satu tempat edukasi untuk masyarakat sekitar atau masyarakat Kota Tangerang, bahkan mungkin masyarakat lain di luar Kota Tangerang, bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan ramah lingkungan. Itu sebenarnya motivasinya. Jadi proses yang paling tersulit buat kami adalah sosialisasi ke warga masyarakat, karena memang olahan sampah di tengah pemukiman ini waktu dulu berdiri tahun 2012 itu masih kalau buat orang itu satu bentuk kegiatan yang orang belum banyak tahu. Artinya bagaimana cara kita menjelaskan ke masyarakat apa itu pengolahan sampah, bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Pengolahan sampah ini memang benar-benar berdiri di tengah-tengah pemukiman. Jadi memang proses yang hampir agak sulit itu yaitu bagaimana cara sosialisasi atau menjelaskan ke warga masyarakat tentang pengolahan sampah. Kebetulan di BLI itu kita punya tadi dua sistem pengolahan ya, antara pengelolaan dan pengolahan, dan kebetulan di TPS 3R kita ini di BLI itu kita mengelola satu kelurahan. Jadi sistem manajemen satu kelurahan itu kita pegang semua, dari mulai manajemen hutan, manajemen waktu, dan manajemen lain-lainnya. Jadi buang sampah itu mulai dari jam 6 sampai jam 10. Nah, sistem itu yang kita terapkan. Mungkin itu satu bentuk perbedaan dari yang lain. Mungkin di tempat lain posisinya ketika buang sampah mereka buang seenaknya aja. Nah, tapi kita itu kita punya waktu dari jam 6 sampai jam 10 buang sampah, setelah itu tahan di rumah. Dan sistem lain lagi yang mungkin berbeda adalah di kita itu TPS atau tempat buangan sementara pinggir jalan itu tutup semua. Nah, itu adalah satu bentuk perbedaan ya dari TPS 3R yang lain. Itu mungkin proses pemilahan sampah itu ada beberapa jenis, itu mulai dari organik, non-organik. Nah, dari pemilahan sampah itu nanti jenis sampah itu masuk ke dalam prosesnya masing-masing. Organik itu masuk ke ranah penjualan, artinya setelah dipilah anorganik itu dipilah lalu dikumpulkan sesuai jenis, setelah itu dibuang. Nah, untuk organiknya itu dipilah, digiling atau dicacah, habis itu kita fermentasi, setelah itu baru kita kasih pakan untuk maggot. Nah, metode yang terbaru di kami itu adalah pengolahan sampah organik menggunakan maggot atau biokonversi maggot untuk pengolahan sampahnya. Jadi sistem itu yang memang ada di tempat kita. Pengolahan sampah di sumber itu sebenarnya sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah yang lari ke tpa. Artinya gini, kita sebagai masyarakat harus bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Jadi sampah itu sebelum dibawa ke TPA paling tidak itu dikurangi di sumber. Salah satunya apa? Ini dengan cara TPS 3R. Artinya mereka direduksi atau dikurangi atau mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Bahkan lebih ke sumbernya lagi, yaitu di rumah tangga mereka harus bisa memilah artinya antara organik dan anorganik. Jadi si anorganik ini yang biasanya lebih mudah dipilah di rumah. Setelah dia misalkan minum, botolnya itu langsung disimpan di tempat tertentu di rumahnya sendiri ya. Nanti botol tersebut bisa dia serahkan ke bank sampah atau ke
tempat-tempat yang memang menampung anorganik. Nah, jadi ini fungsinya adanya TPS 3R adalah mengurangi sampah di sumber. Jangan sampai sampah itu menumpuk semuanya di TPA, karena kita tahu TPA terutama di Kota Tangerang ya, volumenya itu sudah maksimal, artinya volume penampungan sampahnya itu sudah maksimal dan kita nggak tahu berapa lama lagi dia akan penuh. Kalau memang dia penuh kan itu sangat merugikan untuk masyarakat Kota Tangerang sendiri. Artinya kita sudah tidak bisa buang lagi ke sana dan sampah akan menjadi masalah yang lebih besar. Makanya itu pentingnya kita mengurangi sampah di sumber. Karena memang dari sumber inilah kita mampu mengurangi semaksimal mungkin supaya tidak lari ke TPA. Itu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah menjadi harapan dari kami pengelola TPS 3R di BRI ini. Jadi sebenarnya yang dilakukan kami ini seharusnya memang kalau bisa pun dilakukan di tempat lain, terutama di tiap kelurahan ya. Artinya ketika memang ada pengolahan sampah di tiap kelurahan, ya kita bayangkan katanya sampah yang bisa tereduksi di sumber. Artinya kita sudah membantu TPA untuk mengurangi sampah. Ketika ini berdiri di tiap kelurahan satu aja, berapa banyak sampah yang bisa dikurangi. Nah, untuk masyarakat luas, artinya mungkin di sekitaran Kota Tangerang, kita berharap mereka lebih menjaga lingkungan. Hal mudahnya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hal yang lebih mudah lagi adalah dengan memilah sampah di rumah. Artinya dari mulai sumber di rumah mereka sendiri, mereka sudah memilah mana organik, mana anorganik. Itu aja juga yang lebih mudah. Itu adalah basic dari pengolahan sampah. Karena secanggih-canggihnya alat untuk mengolah sampah, ketika memang sampah tidak terpilah di sumber akan menjadi masalah juga. Jadi ya harapan juga sih buat kami bahwa masyarakat Kota Tangerang lebih menjaga lingkungan, mau memilah dari rumah, mau mereduksi sampah dari rumah, dari sumber dari rumahnya sendiri, supaya sampah yang lari ke TPA itu bisa terkurangi secara maksimal. Gitu. Bergeraklah dan berubahlah selagi bisa. Jangan tunggu bumi ini tenggelam oleh sampah. Mulai dari kita untuk kita. Sampah Ki Tangerang.